Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tema 8 daerah tempat tinggalku dengan materi gaya dan gerak. Apa yang dimaksud dengan gaya dan gerak? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Macam-macam gaya. Yang pertama, ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Seperti contoh pada gambar di samping, yaitu seorang anak yang sedang menendang bola, di mana tendangan tersebut merupakan gaya otot yang diberikan oleh anak tersebut melalui otot kakinya terhadap bola. Sehingga itu dinamakan gaya otot. Yang kedua ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang diakibatkan oleh magnet. Seperti contoh pada gambar di samping, yaitu apabila kita dekatkan antara magnet dan paku besi, maka paku besi akan tertarik dan menempel pada magnet tersebut. Gaya magnet bersifat menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Yang ketiga, ada gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang diakibatkan oleh gaya tarik bumi terhadap segala benda di permukaan bumi. Seperti contoh pada gambar di samping, yaitu buah yang ada di atas pohon, apabila buah itu jatuh, maka buah itu akan jatuh ke bawah. Nah, ini merupakan contoh gaya gravitasi bumi, karena terdapat gaya tarik bumi, sehingga apabila buah tersebut jatuh, itu jatuhnya ke bawah. Yang keempat, ada gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Seperti contoh pada gambar di samping, yaitu apabila kita menggosokkan penggaris pada rambut, kemudian kita dekatkan penggaris tersebut kepada sobekan kertas-kertas kecil, maka dapat menarik sobekan kertas-kertas kecil itu terhadap penggaris tersebut, sehingga sobekan kertas-kertas kecil tersebut menempel pada penggaris. Yang kelima, ada gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Seperti contoh pada gambar di samping, yaitu sebuah permainan yang bernama ketapel. Nah, pada alat permainan ketapel terdapat yang namanya karet elastis yang dapat digunakan untuk melontarkan batu kecil. Nah, dari karet elastis itulah yang dinamakan gaya pegas yang kita berikan sehingga batu kecil itu terlontarkan. Gaya dapat memengaruhi gerak benda. Gaya memengaruhi benda diam, seperti contoh pada gambar tersebut, yaitu dua orang anak yang sedang bermain melempar bola, di mana pada awal mulanya bola tersebut diam. Kemudian bola itu bergerak karena terjadinya pelemparan oleh dua orang anak tersebut. Gaya memengaruhi benda bergerak. Seperti contoh gambar tersebut, yaitu seseorang yang sedang mengendarai sepeda. Seseorang tersebut mengayuh sepeda sehingga roda ban sepeda itu bergerak. Semakin kencang ia mengayuh, maka ban sepeda akan semakin cepat bergerak.
Macam-macam gerak benda. Yang pertama yaitu berputar. Gerak suatu benda berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik. Seperti contoh pada gambar di samping, yaitu baling-baling kipas yang berputar mengelilingi suatu titik. Yang kedua yaitu menggelinding. Gerakan berputar sambil berpindah tempat. Seperti contoh pada gambar di samping, yaitu pada roda ban mobil, di mana roda ban mobil ini berputar sambil berpindah tempat. Semakin laju putaran ban mobil tersebut, maka semakin cepat berpindah tempat. Yang ketiga yaitu jatuh. Gerak suatu benda yang semula letaknya di atas berubah menjadi di bawah. Seperti contoh pada gambar di samping, yaitu buah yang semula letaknya di atas pohon. Apabila buah itu jatuh, maka buah tersebut akan berada di bawah. Yang keempat, memantul. Gerak benda yang setelah mengenai bidang yang keras akan bergerak berbalik arah. Seperti contoh pada gambar di samping, yaitu apabila kita melempar bola basket ke bidang yang keras seperti tanah, lantai, ataupun dinding, maka bola tersebut akan bergerak berbalik arah. Inilah yang disebut dengan memantul. Yang kelima, mengalir. Gerak air dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, seperti contoh pada gambar di samping, yaitu apabila kita membuka keran, maka air akan keluar bergerak dari yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Inilah yang disebut dengan mengalir. Yang keenam, mengapung. Suatu benda dikatakan mengapung apabila benda tersebut berada di permukaan air. Seperti contoh pada gambar di samping, yaitu perahu yang mengapung di atas permukaan air. Yang ketujuh, melayang. Suatu benda dikatakan melayang apabila benda tersebut berada di antara permukaan air dan dasar air. Seperti contoh pada gambar di samping, yaitu terdapat sebuah telur yang sedang melayang di dalam suatu wadah yang berisi air. Telur itu berada di antara permukaan air dan dasar air. Inilah yang disebut dengan melayang. Yang kedelapan, tenggelam. Suatu benda dikatakan tenggelam apabila benda tersebut turun sampai ke dasar air. Seperti contoh pada gambar di samping, yaitu sebuah telur yang berada di dalam sebuah wadah yang berisi air. Telur tersebut berada di dasar air. Inilah yang disebut dengan tenggelam.